juga bisa pidana, karena obstruction of justice itu adalah pasal pemidanaan, bukan pasal etik begitu. Jadi siapa yang duluan nggak ada masalah, apakah duluannya pidananya atau etiknya juga bisa bersamaan atau lebih dulu pidana. Seperti sekarang ini kan etiknya belum diputuskan tapi pidananya sudah mau naik ke tahap P21 begitu. Jadi bisa saja itu dilakukan secara berbarengan begitu, Mbak. Baik. Apakah berarti ini artinya audit investigasi ini bisa sejalan dengan nanti laporan dari pihak kuasa hukum almarhum Brigadir Yosua? Ya, jadi kan sudah dilaporkan, karena kemarin belum ada laporan tentang obstruction of justice, sekarang sudah dilaporkan. Ya, kalau sudah dilaporkan berarti kan ada kewenangan dari penyidik ya, dari laporan tersebut. Walaupun tidak dilaporkan ada, tapi lebih lengkapnya dengan ada laporan ini, maka semua nama-nama yang sudah dicantumkan tadi, yang sudah disebutkan, kemungkinannya bisa jadi ditetapkan sebagai tersangka karena mereka menghalang-halangi penyidikan begitu. Apakah dia orang yang menghilangkan ataukah dia aktor intelektual yang menyuruh melakukan menghilangkan alat-alat bukti tersebut, itu bisa jadi tersangka. Baik, kemudian Bang Jamin dan Bang Eka, LPSK menyebutkan bahwa Putri diduga mengalami gangguan mental. Bang Eka terlebih dahulu deh sebelum Bang Jamin. Bang Eka, seperti apa nih Bang Eka? Nanti proses hukumnya seperti apa kalau misalkan memang terbukti Putri mengalami gangguan mental, Bang Eka? Dari pihak keluarga. Diuji dulu apakah dia benar-benar mengalami gangguan mental. Yang kedua adalah temukan bukti-bukti pendukung lainnya yang mengarahkan bahwa itu memang terlibat di 340, 338, 55, dan 56. Gitu kan. Jadi bukan cuman kemarin ekshumasi untuk menguji soal otopsi yang pertama, tapi di sini juga harus diuji juga soal video, soal alat bukti lain, ya, supaya di dalam proses peradilannya itu benar-benar tercipta kebenaran material gitu loh. Bang, proses hukum bagi mereka yang diduga ini mengalami gangguan mental sebenarnya seperti apa, Bang? Apakah nanti akan ada perbedaan atau keistimewaan tersendiri, Bang? Jadi itu dalam konteks pidana itu adalah pasal pemaaf, alasan pemaaf. Di dalam pasal 44 itu ada dua orang yang disebut gangguan jiwa. Pertama, dia karena dari lahir, sejak lahir sudah terganggu jiwanya, atau dia karena suatu penyakit, ya, penyakit atau keadaan yang mengakibatkan jiwanya jadi terganggu. Nah, kalau konteks ini kita lihat ini adalah karena keadaan atau bukan penyakit ya, karena keadaan yang mengakibatkan jiwanya terganggu. Jadi levelnya lebih rendah dibandingkan yang dua tadi itu. Kemungkinannya untuk dijadikan sebagai alasan agak sulit gitu. Nah, jadi harus dilihat dari asesmen dari asesmen dan interview yang mendalam terkait dengan keadaan tersebut. Kalau dalam seseorang dikenakan pasal yang sudah menjadi tersangka, ya memang agak berat begitu ya, pasti shock gitu, apalagi wanita ya sudah dijadikan tersangka, tentu jiwanya terguncang. Nah, apakah yang dimaksud jiwa terguncang itu karena sudah akan ditetapkan sebagai tersangka? Nah, itu nggak bisa kalau hanya sekedar itu. Jadi benar-benar secara psikologis yang diterangkan itu dia memang sudah nggak mampu lagi gitu loh, sudah seperti orang, mohon maaf ya, sudah lupa ingatan, sudah tidak waras lah begitu. Jadi orang yang tidak waras, lupa ingatan, tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, kapan dia tidak bisa diminta pertanggungjawaban? Ya pada saat dia sebelum melakukan tindak pidana. Kalau sudah melakukan tindak pidana lalu gila, maka nanti tetap dipidana tapi dimasukkan ke pantai rehabilitasi, panti jiwa, sampai menunggu dia nanti normal kembali begitu. Baik, pertanyaan pamungkas. Saya cukup penasaran sebenarnya karena hingga sore hari ini pertanyaannya masih sama di publik walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka Putri Chandrawati. Motif, apakah dengan suami istri ini ditetapkan sebagai tersangka, kedua-duanya sudah semakin membuat terang motif dari pembunuhan almarhum Brigadir Yosua, Bang Jamin dan Bang Eka, singkat saja. Ya, saya kalau melihat suami istri pasal yang sama ya, atas perbuatan sama, tentu mereka pada suatu kedudukan yang sama.
Jadi kalau ditanya mengenai motif, ya tentu saya kira sih kalau menurut saya di luar dari diri mereka, ya, di luar dari mereka berdua begitu. Ada motif lain yang tidak ada kaitannya dengan hubungan di antara mereka begitu. Kalau saya. Baik, Bang Eka, singkat saja. Kalau saya takut dibilang ahli nujum lagi, maka saya mempercayakan kepada penyidik saja supaya mereka yang menerangkan motifnya apa. Baik, kita akan terus menunggu pernyataan dari kepolisian. Apa motif, karena suami istri ini sudah dijadikan tersangka dalam kasus ini. Terima kasih Bang Eka dan juga Bang Jamin telah bergabung di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini.